pasti dong secara perhatian mungkin kita secara sadar lebih banyak ke anak. Nah ini biasanya ada fase di mana si pasangan merasa kok kayaknya gue nggak diperhatiin ya. Nah gitu ya. Kalau gitu. memvalidasi perasaan itu boleh langsung atau Tunggu dia tenang dulu gitu. Oke. Jadi kita bilang gini, kakak makasih ya udah kerja sama, udah tenang. Kamu sedih ya, capek hari ini, itu boleh sesudahnya. Tapi kalau dia sambil teriak-teriak nangis-nangis, kita memvalidasi situasinya, Iya. itu nggak akan efektif. Dia Iya. nggak akan denger gitu. Jadi baby blues itu real, nyata betul. adanya, dan ternyata hampir 10-20% perempuan itu mengalami baby blues pada saat Oke. proses kehamilannya. Jadi memang situasinya di mana seseorang ini mengalami ketidakamanan dengan dirinya sendiri. Dan mungkin orang tua dulu juga begitu, cuman Iya. ya nggak tahu aja kalau itu baby blues. nggak ada belum ada namanya gitu kali ya. Iya, Ini apaan sih apaan gitu sih, ya. gitu. Hai, selamat datang di Posting Podcast Sadar Stunting. Sama aku Dia Sadika. Kita akan berbincang seputar kesadaran ibu dan anak, pencegahan stunting, pernikahan, sampai parenting bersama Pak Karni. Hari ini kita bakal ngobrolin topik yang pasti generasi banyak yang relate nih, yaitu tentang pengalaman pertama menjadi orang tua. Sudah bersama kita kali ini psikolog anak, remaja, dan keluarga sekaligus founder dari Ruang Tuh, Kak Irma Bastiana. Halo, hai. Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah, makasih loh udah nge-support. Terima kasih juga sudah diundang. Kita akan ngobrol-ngobrol seru hari Hari ini. ya. Kalian lagi sibuk apa Ya. aja? Alhamdulillah lagi sibuk, biasanya praktek, terus kemudian konsultan juga, sama memenuhi undangan-undangan dari teman-teman seperti ini salah satunya. Alhamdulillah ya datang ke sini ya. Iya. Sangat bermanfaat pastinya nanti. Insya Allah ya. Tidak mudah-mudahan. akan jumpa. Yes. Gimana sih Kak Irma awal mula Kak Irma berkarir sebagai psikolog? Dan kenapa memberi fokus kepada anak, remaja, dan keluarga? Oke, kenapa pengen jadi psikolog ya? Pertama mungkin karena pengalaman pribadi ya. Jadi memang ada pengalaman empirik karena melihat dinamika keluarga. Terus kemudian penasaran nih sama adik aku yang nomor 2 sih tepatnya gitu ya. Jadi hiperaktif lah ya kalau kita bilang di zaman sekarang gitu kan. Kalau dulu kan kita belum tahu ya gitu. Jadi istilah-istilah, treatment. Jadi lebih ke pertama rasa penasaran. Terus kemudian memang punya minat ya. Jadi memang minat terhadap manusia, interaksi manusia, perilaku manusia. Dan setelah minat ternyata aku juga berbakat ternyata gitu ya. Bakatnya tuh mengamati orang lain, mendengarkan cerita orang. Nah, sehingga memang pada akhirnya memutuskan kayaknya bidang pekerjaan yang kayaknya cocok mungkin yang terkait sama manusia dan ada pelayanannya secara sosial ya. Salah satunya adalah di bidang psikologi gitu. Jadi bisa bantu orang dengan pendekatan secara humanis lah gitu. Pertanyaan sering ditanyain kan, suka capek nggak dengerin cerita orang? Capek sih iyalah ya. Semua pekerjaan pasti kan capek ya Iya. Mbak Gia ya. Jadi dulu nih di zaman awal-awal banget merintis sebagai seorang psikolog tuh kan idealis banget ya. Jadi pokoknya sehari aku bisa dari pagi sampai sore praktek. Jadi karena kalau kita sebagai psikolog kan satu sesi satu klien dong, sekitar kurang lebih 60 menit ya, paling lama 90 menit. Dulu satu hari itu bisa dari pagi jam 9 sampai jam 5. Bayangin dong gitu. Jadi selama itu 8 jam dengerin cerita orang ya. Itu capek, masalah orang, sementara kita sendiri juga punya masalah bukan? Itu dia benar. Gitu ya. Jadi capek banget gitu ya. Jadi capek banget kayak energinya tuh habis. Nah, lalu kemudian coba untuk memilah nih, wah kayaknya nggak bisa deh gitu ya. Jadi harus lebih realistis terhadap situasi. Jadi sehingga memang untuk jumlah pasien atau klien pun itu aku batasin karena itu penting banget ternyata buat mental aku juga sama fisik ya. Terus kemudian pastinya punya teman sejawat yang diajak untuk bercerita karena itu penting banget. Terus belajar untuk memilah. Jadi kayak misalnya karena aku juga berkeluarga, pulang ke rumah ya tentu sebelum masuk rumah sudah bukan sebagai psikolog yang bekerja di klinis, ranahnya klinis gitu ya, tapi ya sudah sebagai ibu gitu, kebetulan punya ilmu perkembangan gitu. Jadi belajar untuk lebih selektif aja sih. Capek iya, cuman harus ngatur waktu gitu. Boleh ceritain nggak Kak Irma
kita serasikan tentang Mm-mm. FOMO.id. Oke, jadi ini adalah klinik psikologi, kurang lebih hampir 6 tahun, sudah 6 tahun sih tepatnya dari tahun 2018. Jadi kebetulan dengan durasi pengalaman praktek yang sudah cukup panjang, kemudian memutuskan kayaknya bisa nih gitu ya untuk bikin sendiri bersama partnerku. Kemudian kami membuat memang klinik yang bertujuannya untuk membantu pelayanan milestone manusia mulai dari balita sampai lansia, mulai dari core-nya anak, remaja, keluarga sampai dengan corporate, training dan sebagainya, pernikahan juga ya. Dan saat ini sih alhamdulillah klinik kami itu sudah ada di 5 titik lokasi di Jabodetabek, karena tujuannya pengen lebih proaktif aja untuk mendekat ke orang-orang yang banyak gitu ya, supaya mengenalkan psikologi ini bukan sebuah ranah pengobatan mistis atau sesuatu yang harus ditakutin gitu, karena kita ingin mengedukasi, kurang lebih begitu. Berarti saya mah keliling kelima tempat ini. Kebetulan hanya di 2 tempat saja karena juga mengukur jarak ya. Jadi memang khawatirnya nanti akunya sendiri takutnya nggak komit, karena untuk pengobatan secara psikologis kan perlu berulang gitu ya. Kalau misalnya nanti jaraknya yang terlalu jauh, karena kami juga ada yang di Bogor gitu ya, sementara saya domisilinya Jakarta Timur, khawatirnya komitmen itu tidak ada, nanti justru nggak membantu banyak. Jadi lebih yang ke arah yang terdekat aja sih. Selama jadi psikolog, kasus apa yang paling umum dikonsultasikan? Oke, kalau kasus kalau di masa sekarang ya, karena sekarang kan Gen Alpha, Gen Z ya, jadi lebih banyak ke arah yang teknologi informasi sih, penggunaan gadget ya, kayak kecanduan, terus kemudian motivasi belajar yang rendah karena terdistract sama aktivitas gadget, lalu kemudian masalah dengan orang tua, komunikasi yang kurang hangat, kesibukan orang tua yang tinggi ya, terus yang terkait juga kalau yang klinis lebih banyak juga kasus-kasus depresi remaja, self harming, percobaan untuk bundir itu Di remaja gitu. Jadi memang saat ini sedang banyak lah ya gitu fenomenanya. Kalau soal gadget nih Kak, tadi ngebahas soal gadget kalau di balita, gimana cara menghindarinya atau menanggulanginya biar anak balita tuh nggak canduan gadget gitu. Sebenarnya kalau kita bicara balita sekarang kan memang udah nggak bisa dihindarin ya. Memang dari lahir kan sudah terakses dengan yang namanya smartphone, laptop, televisi ya, layarnya juga sekarang udah canggih-canggih. Jadi sekarang tinggal gimana orang tuanya aja gitu. Karena buat anak-anak sebetulnya nggak ada urgensi. Di balita kan nggak ada urgensi mereka harus pakai smartphone, nggak ada gitu. Jadi pemanfaatannya untuk hiburan sama edukasi, dan itu pun juga kan yang harus diperhatikan adalah durasi waktunya. Kalau usianya makin kecil ya semakin sedikit harusnya, plus sama konten-kontennya. Nah, yang paling sering kan adalah orang tuanya nggak melakukan pengawasan dan melakukan pembiaran sih kalau menurutku. Dan iming-iming juga kan. Jadi diiming-imingi misalnya supaya mau makan, supaya mau ini itu. Nah itu yang sebetulnya jadinya salah. Iya betul. Tadi kalau untuk orang tua yang mengawasi gitu ya, karena sekarang kalau dilihat soal kontennya udah semakin mudah diakses dan udah menyebar luas yang kemana-mana aneh-aneh gitu ya. Jadi harus tetap dalam pengawasan ya. Beberapa platform aja anak-anak kecilnya udah bisa ngakses, udah bisa memainkan sendiri kan gitu. Kan itu yang sebetulnya dikhawatirkan karena ada efek candunya kan. Iya benar. Mungkin banyak juga orang tua yang ngerasa overwhelmed di awal, atau bisa jadi Gen Bestie yang lagi menyimak posting ini adalah salah satunya ya. Apalagi kalau soal memastikan anak tumbuh sehat, gak hanya fisik tapi juga mental. Apa yang biasanya jadi tantangan terbesar buat orang tua baru menurut pengalaman Kak Irma sebagai psikolog? Iya, jadi kalau sebagai orang tua baru nih ya, Gen Bestie ini kan lagi pertama udah pasti lagi proses adaptasi terhadap peran baru. Even dia anaknya pertama gitu ya, atau mungkin anak kedua ketiga sama aja gitu, karena ada peran baru ya, peran baru sebagai ibu dari anak pertama, peran baru sebagai ibu dari anak kedua ya kan, itu tetap ada experience-nya. Yang pertama pasti adaptasi dengan peran-peran baru mereka sebagai seorang ibu atau ayah gitu ya. Yang kedua pasti kuantitas waktu tidur kan menjadi kurang. Yang tadinya kita bisa tidur lama, ini karena ada baby, udah otomatis durasi tidur kurang. Kemudian yang terkait dengan kesehatan fisik, nah sudah pasti kalau durasi tidur kurang, kita sibuk sama anak, sibuk juga mungkin kerja, udah pasti akan mempengaruhi kesehatan fisik.
ini akan berpengaruh sama mental si orang tua baru. Sudah pasti jadi gampang cemas juga. Kemudian ada perasaan ragu-ragu, bisa nggak ya gue ngurus anak, bisa nggak ya menjalankan tugas-tugas domestik, bisa nggak ya sekaligus menjadi pekerja. Nah, ini seringkali menghambat si orang tua baru untuk bisa lebih mindful, lebih tenang menjalankan. Lalu yang terjadi juga adalah ekspektasi sosial. Kan banyak ya sebagai ibu baru bisik sana bisik sini dari orang tua kita, dari tante kita, keluarga besar gitu ya, terkait dengan gimana mengasuh yang benar versi mereka, ya kan? Dan versi sosial juga, misalnya anak kita ternyata berat badannya kurang, udah pasti nanti jadi bahan omongan. Nah, itu tekanan secara mental psikologis akibat tuntutan sosial. Nah, itu juga mempengaruhi gitu ya. Kemudian biasanya tantangan berikutnya harmonisasi nih sama si pasangan, sama suami, ya kan, sama istrinya juga. Artinya pasti dong secara perhatian mungkin kita secara sadar lebih banyak ke anak. Nah, ini biasanya ada fase di mana si pasangan merasa kok kayaknya gue nggak diperhatiin ya. Nah, gitu ya. Sama yang ketiga, yang terakhir, kalau bekerja. Jadi gimana caranya untuk adjust, menyeimbangkan semua lah ya. Jadi work family balance. Nah, itu yang jadi PL. Jadi banyak banget sebetulnya yang jadi challenge sebagai orang tua baru. Nah, gimana caranya biar kita tuh nggak terpengaruh dengan standarisasi parenting di sosial media, Kak? Pertama sih kita harus punya pemikiran ya, ini adalah anak-anak kita, keluarga-keluarga kita, values kita ya. Berarti kan POV-nya ya kitanya sendiri gitu. Jadi jangan ngelihat apa yang orang lain lakukan gitu ya, karena belum tentu cocok sama kita atau sama anak kita. Kalau kita misalnya mau mirroring ya, dia bisa gitu loh, terus aku juga kayaknya deh pengen nerapin ke anak, itu juga belum tentu gitu kan. Karena kita yang paling tahu kebutuhan anak kita seperti apa gitu, dan kita paling tahu diri kita sebenarnya, kehidupan kita seperti apa. Jadi intinya balik lagi bagaimana kita melihat kitanya sendiri dan keluarga kita. Jadi orang lain boleh menjadi contoh saja, tetapi tidak menjadi ancaman. Sering banget kan kita ngelihat keluarga orang tuh kayak ancaman personal, kok kayak dia lebih ini ya dibanding keluarga kita. Nah, itu yang jadinya salah, bikin jadi cemas, overwhelming gitu. Mungkin kadang mental orang juga berbeda-beda ya. Beda-beda, latar belakangnya beda-beda kan. Jadi secara kekuatan mental psikologis ya pasti beda menghadapi situasi gitu. Oke, ini ada artikel. Dibawa ke psikolog, Airumi anak Irish Bella mendadak tantrum berat. Nah, apakah tantrum itu bentuk ekspresi emosi yang wajar atau justru mengindikasikan masalah psikologi anak? Jadi tantrum itu ekspresi emosi ya. Jadi kayak ledakan emosi yang besar ya, yang kuat dan intens. Sebetulnya bukan hanya terjadi pada anak-anak balita saja, orang dewasa juga bisa tantrum. Betul. Ibu-ibu bisa tantrum, bapak-bapak bisa tantrum gitu ya. Jadi siapapun bisa. Nah, pada anak-anak itu wajar, pada orang dewasa tidak wajar, benar kan? Gitu loh. Kalau anak-anak wajar kenapa? Pertama, kemampuan ekspresi emosinya terbatas. Ya, hidupnya kan juga baru 3 tahun, 4 tahun, pasti kan beda dong cara mengelola emosinya. Kemudian yang kedua, seringkali muncul itu karena kemampuan untuk berkata-katanya juga masih terbatas, ya kan? Dia mungkin sulit bilang, ibu aku kesal, susah ya. Sehingga ketika ada sebuah trigger, entah itu panas, lapar, kemudian juga situasi yang bising, itu bisa trigger tuh buat si anak, sehingga muncul deh ledakan secara emosional. Nah, ini bisa jadi abnormal, karena ada yang normal sama abnormal. Abnormal itu biasanya tantrumnya muncul kalau sudah di atas umur 5 tahun. Dan intensitasnya semakin besar semakin kuat. Gitu ya. Lalu pada beberapa anak juga umur 3-4 tahun kekuatan tantrumnya itu sangat luar biasa gitu ya, bisa melukai orang lain, melukai dirinya sendiri atau barang-barang. Kalau itu semakin kuat semakin sering, nah biasanya ada masalah nih secara perkembangan ya. Jadi ada beberapa jenis-jenis gangguan tumbuh kembang anak yang itu salah satu gejalanya adalah tantrumnya berat. Nah, disitulah sebetulnya orang tua harus aware. Karena kalau tantrum normal, misalnya dia capek, berarti dia cukup istirahat, ditenangkan, aman. Tapi untuk anak-anak yang abnormal, sudah coba ditenangkan, masih tantrum, teriak-teriak dan sebagainya. Ini kita jadikan red flag. Kayaknya ini ada sesuatu deh sama anak saya, mungkin disertai dengan kesulitan bicara ya, atau perilaku yang lain. Nah, itu harus jadi warning. Berarti ciri-ciri tantrum berat yang udah harus kita
waspadai itu pertama durasinya lebih lama. Berapa? Jadi dia ledakan emosionalnya itu mungkin lebih lama daripada biasanya. Biasanya mungkin ya 5 menitan, kemudian juga sudah bisa ditenangkan. Ini sudah selama itu tapi nggak berhenti itu, teriak-teriak, marah-marah, nangis-nangis gitu kan. Terus kemudian frekuensi. Jadi hampir setiap hari mungkin di beberapa session itu dia akan tantrum gitu ya. Lalu kemudian ada perilaku yang membahayakan juga biasanya, entah pada lingkungan, pada diri sendiri. Pada diri sendiri misalnya memukul-mukul kepala, ya kan, kemudian membanting tubuhnya sendiri, ya kan, terus kemudian ada perilaku yang membahayakan lain lah gitu ya, dia di lantai memukul lantai dan sebagainya, atau memukul pengasuhnya, orang tuanya, saudaranya. Nah itu juga jadi tanda nih gitu. Biasanya itu disertai yang lain-lain, kesulitan untuk bicara. Nah anak-anak yang tantrumnya berat itu ada gejala lain di mana dia sulit untuk bicara atau mengutarakan lah isi pikirannya. Nah, itu harus jadi perhatian orang tua. Gitu. Kalau ini pasti Gen Besti juga pada di pikirannya nanya, harus diapain sih anak tantrum lo tuh pertolongan pertama? Ya, psychological first aid-nya namanya ya. Pertolongan pertamanya kita kalau itu di public space ya, biasanya tantrum itu lebih seringnya di public space. Kenapa, tempat umum. Ada beberapa anak itu yang terstimulasi sama kebisingan, suara-suara, ya kan, tempat yang begitu ramai, jadi capek sendiri badannya, gitu ya, sehingga dia sering kali tantrum. Ya, yang jadi masalah kalau di tempat umum kan kita jadi bingung ya, kalau nggak diapa-apain nanti kita dianggap orang tua yang nggak bisa ngurus anak, kita diliatin orang, ya kan, karena anaknya bisa guling-gulingan dong, gitu ya. Yang pertama pastikan kalau kita mau ke mall atau ke sebuah tempat itu kita harus tahu di mana emergency exit-nya. Karena di situ kita jadi bisa bawa anak kita untuk pindah tempat. Di mana tidak terlalu banyak keramaian. Gitu ya. Jadi angkat anaknya, pindahkan ke tempat yang tenang dan aman. Misalnya Mbak nggak ada nih gitu ya. Berarti silahkan ke mobil. Gitu kan. Yang penting anak itu dipindahkan dulu dari suasana yang ramai hingar-bingar yang membuat dia jadinya overwhelming. Terus kemudian setelah tenang kita cek gitu kan, dia apa sih sebenarnya, apakah ini memang jam makannya, apakah jam tidurnya, atau mungkin badannya ada yang nggak enak, diapersnya mungkin harus diganti. Ya kan. Sesudah itu ya sudah, mungkin kita tenangkan dulu, nggak perlu berkata-kata yang banyak ya, penuhi kebutuhannya. Biasanya setelah agak reda kita kasih dia minum. Kemudian kita ajak bicara ya, kita cek segala macam. Kemudian kita tawarkan masih mau di sini atau kita pulang saja gitu ya. Jadi jangan mentang-mentang ibunya lagi ada urusan nih di mall ini, di tempat ini, terus kita jadi maksain gitu ya. Jangan seperti itu, karena justru nanti kebutuhan dia nggak tercukupi, terpenuhi ya. Kemudian kalau di rumah sudah pasti, dalam rumah biasanya kita paling tahu space-nya kan. Pertama pastikan itu tempatnya aman. Misalnya dia lagi nangis, tantrum, guling-guling, jangan sampai tuh ada perabotan-perabotan yang bisa mencelakai dia. Ya, keramik-keramik apa segala macam, kaca itu harus diamankan. Ya, mungkin ditaruh di kamarnya, dan jangan membiarkan anaknya sendirian. Gitu kan banyak yang gitu ya. Udah biarin aja nanti juga tenang gitu. Padahal ketika dia tantrum dia butuh bantuan untuk, hey aku tuh lagi kesel tapi aku nggak tahu gimana. Gitu. Jadi tetap aja ada di situ. Misal dia di sini ya kita mungkin jarak 50 cm. Ditemenin ya, duduk aja di situ sambil kita perhatikan gitu kan. Tanpa banyak bersuara. Ayo diem. Nah itu justru jadi pemicu dia untuk kembali nangis meraung-raung. Gitu ya, jadi dia tenang, nggak lama biasanya kalau yang normal ya gitu ya, dia nanti setelah dia tenang baru deh kita bantu untuk peluk. Ya, kalau aku nih technically ngajarinnya anak balita itu tantrum justru nggak di gini, bukan didekap seperti ini, justru aku balik badannya. Jadi gini dia ngadepnya ke sana. Iya. Lalu kita dekap, terus kemudian kita usap bagian sininya. Ini kan ada bagian untuk bisa menenangkan gitu ya. Jadi dari belakang kita usap gitu ya, gitu. Kita aja seneng kan kalau diusap-usap gitu ya. Nah, jadi udah seperti itu baru sedikit lebih tenang, baru kita balik lagi, kita dekap, baru kita kasih deh. Dia harus terhidrasi karena tantrum itu capek. Kita kasih dia minum, kebutuhannya apa gitu. Nanti ngereda sendiri. Kalau memvalidasi perasaan itu boleh langsung atau tunggu dia tenang dulu gitu. Jadi kita bilang gini, kakak makasih ya udah kerja sama.
udah tenang, kamu sedih ya, capek hari ini, itu boleh sesudahnya. Tapi kalau dia sambil teriak-teriak nangis-nangis, kita memvalidasi situasinya, itu nggak akan efektif. Dia nggak akan denger gitu. Anakku gitu, kalau tantrum harus didiemin, kita diem aja gitu, jadi patung dia, ngeliatin, nggak usah ngomong, sampai tenang, nanti dia nyamperin sendiri gitu. Betul, karena tiap orang, tiap manusia itu butuh personal space. Gitu, bahkan even anak-anak dia butuh personal space buat dirinya sendiri. Makanya kan nanti tahapan berikutnya adalah mengajarkan tentang batasan pribadi kan. Nah, karena everyone itu pasti punya personal space, dan dia saat dia sedih, gak enak segala macam ya kadang-kadang kita kasih space aja dulu. Sama halnya kita juga kan. Justru kalau kita lagi ngambek banget ditanya-tanyain malah ya apa kesel sih? gitu ya. Sebel gitu kan. Ya udah diem aja misal. Sama anak-anak juga gitu. Jadi kasih dia personal space, agak tenang, kitanya nggak usah menjauh, baru nanti kita dekap dia dengan kasih sayang gitu. Nah itulah mungkin memang agak sulit ya, namanya juga harus belajar praktis, apalagi jadi orang tua baru kan. Gen bestie jadi orang tua baru kan pasti banyak belajar. Benar. Itu kan juga orang tuanya harus sabar ya. Betul. Kak, oh iya, sabarnya harus seluas samudra ya kan. Harus kayak patung gitu ya. Mau di gitu ya udah gitu ya. Nyambung sama kasus anak tantrum nih Kak. Biasanya orang tua tanpa sadar mengancam atau membohongi anak karena refleks supaya situasinya nggak chaos. Tapi justru kadang cara ini malah works. Contohnya, jangan nangis nanti dimarahin orang, atau teman kamu aja nggak nangis, atau udah dibilangin kamu nggak nurut, mama pergi aja deh, gitu ya. Apa dampak yang diakibatkan dari ancaman seperti itu Kak? Kalau enggak seperti apa harusnya bentuk pengertian yang diberikan oleh orang tua ke anak? Ya itu masih banyak banget lah ya orang tua yang memang melakukan itu gitu, dengan usaha dan upaya supaya cepet diem, supaya nggak tantrum lagi, ya kan, dengan ancaman-ancaman. Memang itu akan efektif, tapi sesaat. Gitu. Jadi ya udah saat itu dia akan berhenti nih nangisnya misalnya. Tapi kenapa dia berhenti nangis? Karena dia diancam, bawah tekanan kan. Jadi sebetulnya dia itu berhenti karena takut. Ya kan? Jadi nggak permanen. Sebenarnya yang coba kita ajarkan adalah gimana mengelola emosi kan. Gitu. Jadi kalau dia menangis teriak-teriak terus kita ancem gitu ya, awas ya nanti nggak ibu kasih mainan, nggak ibu kasih gadgetnya gitu ya, nggak ibu kasih ini kasih itu. Justru dia akan melakukan tapi nggak permanen. Jadi melakukan bukan karena saya harus mengatur diri saya, tapi karena saya takut sama tekanan yang dikasih orang tua saya. Ya, jadi tidak akan tahan lama lah pembentukan perilaku. Kedua, anak pasti jadi cemas ya, takut, terus kemudian dia akan menganggap orang tuanya itu sebagai figur yang tadi ya otoriter ya, yang menakutkan, gak friendly ya. Kalau ada efek seperti itu justru nggak bagus dong buat dinamika hubungan dia sama orang tuanya. Jadi ngelakuin apa-apa dengan penuh ketakutan dengan orang tua. Terus dampaknya juga banyak. Ternyata juga bisa kepada fisik. Misalnya nafsu makannya juga jadi bisa berkurang loh. Ternyata kalau kita terus melakukan aktivitas tadi ya, banyak ancaman, banyak tekanan, itu nanti ngaruh tuh selera makan, masalah tidur ya, karena kan psikisnya terganggu ya. Jadi secara mentalnya terganggu, akhirnya mempengaruhi yang lain-lain. Makannya bisa terganggu, mungkin tidurnya nggak enak, belajarnya juga jadi nggak fokus. Jadi impactnya panjang sama sekali. kayak orang gede stres aja gitu kali ya? Iya, betul gitu. Dan itu kan kalau kita mungkin kalau dirimu tahu kalau zaman sekarang kan wah inner child-nya terluka loh, gitu ya. Itu banyak karena itu real banget. Banyak orang-orang dewasa ternyata yang dia sekarang itu impact dari gimana tekanan-tekanan yang selalu sering dilontarkan orang tuanya gitu ya gitu. Jadi cara itu nggak efektif. Maka yang harus dilakukan apa? Pertama, orang tuanya harus empati. Kan dia anak-anak, umurnya baru 3 tahun, 4 tahun, hidupnya belum panjang. Berarti kan dia belum tahu banyak hal. Sehingga kita harus empati, melihat itu dari sisi anak umur 3-4 tahun tuh gimana sih memandang persoalan, ya kan? Terus kemudian anak itu emosinya itu sebentar-sebentar. Jadi kalau marah ya udah marah, tapi nggak kebawa-bawa marahnya sampai besok-besok. Sementara orang dewasa beda dong. Orang dewasa kalau marah sama orang kan bisa sampai seminggu, 2 minggu, keselnya masih ada. Anak-anak enggak, dia saat itu marah ya udah dia marah, sedih ya dia sedih gitu. Jadi nggak panjang kayak orang dewasa. Terus kemudian anak-anak itu sebenarnya cukup
kalau kita empati, terus kemudian itu biasanya ada skin to skin body contact. Oke, itu udah nyes banget, jadi dipeluk, dipegang, disentuh, itu ternyata efeknya sangat bagus sekali gitu untuk sejahteranya dia, mentalnya dia. Jadi mau ngajak anak ngobrol, usahakan ada sentuhan fisik. Itu justru lebih masuk tuh ke dalam sisi emosinya. Karena anak-anak yang cenderung bekerja bagian emosi, orang dewasa yang bekerja sini. Kalau orang dewasa masih sering emosional, berarti dia kayak apa? Anak-anak kan. Gitu loh. Jadi kalau anak-anak yang bekerja di sini, orang dewasa di sini, karena anak-anak ininya belum matang logikanya. Jadi cukup pegang apa kebutuhannya, bicara empati, validasi perasaannya. Itu sebetulnya udah very powerful banget untuk bisa managing dan ngajarin dia untuk emosi. Sama kasih tahu cara yang tepat untuk mengelola emosi, karena anak itu memantulkan refleksnya dari apa yang paling sering dipantulkan orang tua. Kalau orang tuanya huru hara, emosional dalam mengelola dirinya, ya anak juga akan meniru yang sama. Karena itu gitu. yang dia lihat ya. Itu yang dia lihat, mirroringnya begitu. Gitu. Jadi yang paling efektif adalah ngasih tahu dengan empati, kasih sayang, dengan lembut, berusaha untuk paham dia tuh ya masih kecil, harus diajarin, tapi ajarinnya ya dengan kasih sayang, dengan lembut gitu. Oke, apakah kondisi psikologis baik anak maupun orang tua berpengaruh terhadap resiko anak terkena stunting? Ya, kalau stunting tadi kan berhubungan sama fisik ya, fisik yang tingginya ya nggak sesuai dengan usianya. Karena itu sangat berpengaruh sebenarnya dari fase dimana orang tuanya atau ibunya itu hamil, ya kan? Karena kan ini 1000 hari pertama ya. Jadi kalau ibunya sendiri waktu hamil itu depresif, punya masalah kesehatan mental, pasti biasanya nafsu makannya berkurang. Sudah pasti nutrisinya juga nggak banyak, ya kan? Sehingga dia menjalankan proses kehamilan tidak happy. Belum lagi pada saat nanti dia melahirkan, tidak ada dukungan dari pasangan. Terus kemudian ada banyak problematika rumah tangga yang dialami, ketidaksiapan emosional, sehingga biasanya dia juga jadi nggak maksimal dalam pemberian nutrisi kepada anaknya, ya, karena dia bingung mesti ngapain. Nah, itu akhirnya berpengaruh lah, kurang gizi, tinggi badannya juga bisa jadi terpengaruh gitu. Maka kenapa ibu hamil yang gen bestie yang mungkin juga merencanakan kehamilan, promilnya harus happy, hamilnya harus happy, pasca itu juga harus happy. Karena happiness itulah yang akhirnya mendorong kita lebih optimal pada saat pemberian nutrisi kepada anak gitu. Jadi sebenarnya berpengaruh ya. Sangat berpengaruh, betul. Jadi harus tetap dijaga juga happy semuanya. Mentalitas ibunya. Karena kalau anaknya happy nih, makannya biasanya banyak. Kalau anaknya happy, artinya nggak terlalu sulit gitu bagi orang tuanya untuk bisa mengelola makannya ya, karena dia tahu suasananya itu membahagiakan. Jadwal makannya apalagi kalau misalnya bagus, rutin ya kan, itu dia pasti happy gitu. Seperti apa peran terbesar orang tua dalam mencegah stunting ini, Kak? Terutama dari sisi mental dan emosional. Yang pertama sih menurutku menciptakan suasana rumah yang happy, yang hangat, yang kondusif ya. Konflik pasti ada, terus kemudian masalah tentu ada, tapi bagaimana anak itu bisa melihat dinamika keluarga dalam keadaan yang aman buat dia. Ya, maksudnya ya pastilah namanya keluarga ada masalah, tapi solutifnya apa nih? Jadi jangan cuma masalahnya aja, misalnya ibunya teriak-teriak ya kan, terus bapaknya nggak mendukung, dianya bingung gitu kan. Itu yang bikin jadinya mempengaruhi dia, nafsu makannya bisa jadi nggak optimal kan. Terus kemudian yang kedua, menciptakan jadwal rutin gitu ya, karena anak-anak itu nggak bisa memprediksi waktu. Termasuk soal makan ya, jadi makannya harus tetap terjadwal dengan baik gitu ya, 3 kali makan berat, 2 kali mungkin snack gitu ya, itu harus terjadwal. Dia nggak bisa prediksi waktu nanti seperti apa. Terus kemudian menciptakan kreasi makan, karena anak-anak tuh visual. Anak-anak itu mereka visual, lebih senang yang tampilannya itu kelihatan cerah, berwarna ya, terus ada ornamen-ornamen, itu mereka seneng. Jadi nggak harus jago banget untuk jadi chef ya, atau plattering apa, enggak, tapi colorful tone-nya, misalnya piringnya, gelasnya, makanannya dikasih ornamen-ornamen, itu mereka anak-anak lebih seneng. Dan cari sesuatu yang relate sama dia. Misal dia lagi suka banget nih sama misalnya mungkin binatang zebra, ya sudah, jadikan si zebra itu sebagai ikonik
untuk menciptakan aktivitas makan yang menyenangkan sehingga dia berselera untuk makan. Semenarik mungkin lah. Semenarik mungkin. Memang agak PR setelah MPASI kan. MPASI tuh gimana caranya entertain makanan tuh jadi wah pokoknya menyenangkan deh. Karena experience itu akan membantu dia punya rasa yang senang terhadap aktivitas makan, terhadap apa yang dia makan, ya kan. Kalau ada trauma di usia-usia setelah MPASI, nah itu panjang tuh. Trauma makan nasi, kayak klienku sampai sekarang ada yang trauma nggak mau ketemu nasi. Ada yang pokoknya fobianya tuh fobia sama benda-benda yang berhubungan dengan aktivitas makan. Serius? Ada gitu, remaja gitu kan. Jadi ya tadi setelah ditelusuri, oh ya waktu ibunya ngasih makan pakai emosi. Jadi si anak mengasosiasikan si nasi itu adalah sesuatu yang tidak menyenangkan. Gitu. Jadi bukan salah nasinya, tapi the way mamanya ini nge-treat dia dengan harus makan nasi dengan jumlah sekian yang di piring besar, ya kan? Nah, itulah yang diasosiasikan sebagai pengalaman tidak menyenangkan. Sehingga membuat dia tidak aman. Akhirnya apa? Proyeksi dia nasi itu tuh menakutkan gitu. Sampai remaja ke bawah. Sampai remaja, betul. Ya jadi sulit ada gitu karena tiap orang kan sensitif ya. Trauma itu very subjektif. Jadi menurutku gak apa-apa. Iya benar. Kok kayak gitu doang ya. Tapi menurut seseorang enggak, itu mengancam gitu ya. Jadi itulah makanya kita harus hati-hati banget dalam nge-treat anak, terutama yang berhubungan dengan aktivitas makan. Makan itu adalah latihan, makan itu adalah perilaku. Dimana kalau itu gak beres kecilnya, nanti akan berdampak saat remaja. Emotional eating, terus kemudian binge eating, kemudian anoreksia, bulimia. Nah di situ, dan itu kan mempengaruhi fisik, mentalnya, akan mempengaruhi yang lain. Nah gitu. Oke, ternyata banyak banget ada. Banyak. Ya, jadi semua tuh kayak ada efek dominonya. Iya. Gitu. Oke. Apakah karakter anak bisa terbentuk dari kejadian-kejadian spontan seperti itu dan terbawa hingga dewasa? Ya, namanya karakter itu kan berdasarkan pengalaman. Jadi 20% adalah genetika, 80% adalah bagaimana lingkungan. Lingkungan itu pertama berhubungan dengan pola asuh, gaya komunikasi, situasi rumah, pergaulan sosial, sekolah, teknologi informasi, banyak hal ya. Jadi kalau kita katakan bisa nggak sih kalau orang tuanya kayak gitu ngaruh ke karakter? Ya sangat mungkin dong. Kalau orang tuanya tadi penuh ancaman ya kan, terus dengan emosional, kurang hangat, mengabaikan, nggak mau tahu, ya udah pasti karakter anaknya bisa jadi anak yang nggak mau tahu juga nanti, atau jadi anak yang pencemas, anak yang penakut, banyak gitu. Berarti orang tua sering-sering berkaca ya Kak? Sering, coba lihat di kaca sekarang gimana. Kayak gitu. Emang kadang-kadang kelakuan anak tuh kita kayak kayaknya kayak betul. Ini kayaknya kayak aku deh gitu kan. Berarti kalau sebelum koreksi anak, maka yang harus dikoreksi adalah orang tuanya dulu. Betul. Gitu. Oke Kak, sekarang kita masuk ke sesi Q&A. Oke. Ini ada pertanyaan dari Ri. Bacanya gimana? Ri_1010. Bagaimana menghadapi anak orang lain yang bercerita kepada orang tuanya bahwa anak kita tuh nakal, tapi padahal cerita itu dilebih-lebihkan sama si anak orang lain itu. Dia merasa disakiti. Dia merasa disakiti padahal dia ternyata juga berlaku sama, bahkan memulai duluan. Nah, ini biasanya kalau situasi kayak gini ibu-ibunya yang emosi. Iya benar. Ya kan? Yang mana kenapa langsung gitu ya? Kok bisa? Kenapa gitu. Gak kamu lawan aja? Ya kan gitu. Jadi emosi ya gitu. Biasanya gitu. Betul. Jadi kalau misalnya anak kita pulang terus dia cerita tuh kayak gitu, "Mama, aku tuh dibilangin A B C D segala macam sama si B misalnya." Terus ibunya pertama ya, jangan emosi juga ya kan? Kalau ibunya emosi itu justru menguatkan emosi negatif si anak. Oh benar. Oh gue bener nih emosi gitu ya. Gitu kan. Oh ya berarti terus kayak gini aja nih gitu ya. Jadi bener. Pertama tenang dulu ya, karena namanya anak-anak kan ada yang namanya false memory. False memory itu ingatannya bisa salah. Gitu. Jadi dia ngambil kesimpulan atau hipotesa singkat aja berdasarkan apa yang dia tahu gitu kan. Nah, jadi pertama tenang, terus kemudian ajak duduk, dengarkan ceritanya gitu. Nah, untuk bisa tahu nih ceritanya bener apa enggak ya gitu, atau cuma dia ngarang bebas untuk caper aja, nanti beberapa jam kemudian ajak lagi cerita. Konsisten atau tidak ceritanya ya kan. Jadi kalau misalnya ternyata udah berubah-ubah,
Curiga. Jangan-jangan apa ya, caper ya, bisa jadi gitu, karena mungkin dia ingin cari perhatian kita ya. Jadi yang pertama sabar, tenang dulu, terus cari ceritanya tuh secara menyeluruh. Kemudian berikutnya, bila kita kenal sama orang tua dari si anak ini, mungkin ada baiknya kita bicara dengan baik-baik dan bijaksana tentunya. Misalnya mbak gitu ya, si anakku cerita gini, gimana kalau dari anakmu, gitu aja gitu, nggak apa-apa kok gitu ya. Jadi jangan overthinking, takut dulu gitu ya, atau dengan emosi negatif. Intinya kita tenang dulu ya. Terus kemudian mengajarkan ke anak cara untuk aku nggak suka kamu gituin. Nah gitu ya. Itu apa? Ngajarin dia supaya nanti nggak jadi korban bully di sekolah-sekolah lanjutannya atau di pergaulan sosial. Nah itu penting, itu namanya batas personal atau batas pribadi dia. Mana yang orang itu boleh nyentuh, boleh berkata-kata, mana yang nggak boleh. Itu harus diajarkan. Sambil ya terus ngajarkan kepada anak gimana bergaul secara sosial. Kita memilih teman tuh seperti apa. Kemudian ada yang namanya kepedulian sosial. Mungkin nggak kita, tapi kita ngelihat anak lain digituin juga. Kita sebagai teman mesti ngapain nih gitu ya, mesti ngebela dong kalau ngelihat ada yang nggak adil seperti itu. Nah itu harus diajarkan. Mulainya ya semua dari rumah gitu. Jadi tenang aja dulu, betul, dengerin ceritanya, lalu nanti kemudian coba diskusikan gitu. Nah kalau ini kan tadi katanya padahal dia yang mulai duluan. Iya. Nah itu dia. Padahal orang tuanya asalnya ngadu, anak kita nakal. Gitu. Gimana atuh Kak ini mah ya? Gimana, harusnya berdiskusi aja kali sama orang tua yang mana yang benar gimana gitu kan. Artinya kalau memang kenal, biasanya kalau cerita-cerita kayak gini tuh di TK sama di SD gitu ya. Jadi ngadu nih anaknya tuh banyaknya kayak gitu. Jadi kita dengerin dulu gitu ya. Kalau terjadi di sekolahan ya udah, kita boleh dong cerita sama guru sekolah. Jadi memediasi bisa juga kayak gitu. Oke, selanjutnya dari Oci Tambunan. Dokter mau tanya dong, kalau zaman sekarang kan ada baby blues. Nah, sedangkan saya nanya ke orang tua dulu tuh nggak ada gitu-gitu. Itu gimana sih dok penjelasannya? Apa emang baby blues tuh baru-baru ini aja munculnya? Jadi baby blues tuh real nyata adanya, dan ternyata hampir 10-20% perempuan itu mengalami baby blues pada saat proses kehamilannya. Jadi memang situasinya di mana seseorang ini mengalami ketidakamanan dengan dirinya sendiri. Dan mungkin orang tua dulu juga begitu, cuman dia nggak tahu aja kalau itu baby blues. Nggak ada belum ada namanya gitu kali ya. Ini apaan sih gitu kan? Ini kenapa ya? Tapi mungkin zaman dulu ya udah dikuat-kuatin aja gitu kan. Jadi kalau sekarang ada ya memang ada, dari dulu juga ada. Tapi awarenessnya makin kesini harusnya semakin kita pedulikan gitu, karena it happens ya. Dan itu dampaknya nggak cuma ke dirinya, dampaknya ke anaknya. Nah, baby blues itu normalnya terjadi 14 hari. Tidak perlu setelah melahirkan ya. Jadi mungkin ada perasaan sebagai orang tua baru ya, mungkin gen bestie, mungkin ada yang baru jadi orang tua, dia bingung mesti ngapain ya kan. Terus dia mungkin takut nih, gimana nih anaknya, salah nggak ya nanti pegangnya gitu ya. Terus kadang-kadang ada perasaan capek. Nah itu sebetulnya 14 hari normal. Tapi kalau lebih dari itu, misalnya udah 3 minggu, 4 minggu, itu biasanya harus konsultasi. Karena nanti akan mempengaruhi proses dia memberikan ASI, proses dia merawat bayi, dan akan mengganggu secara fisik juga buat dia. Berarti kalau udah di atas 2 lebih minggu, dari 14 hari itu harus sudah red flags dan harus konsultasi. Dan ini juga mungkin concernnya sama suaminya juga ya. Betul. Jadi suaminya tuh jangan udahlah kamu ngapain sih manja banget kayak gitu ya. Karena jadi suami itu juga bisa mengalami baby blues gitu kan. Jadi suami yang baru pertama kali dan dia bingung mesti ngapain, kemudian dia mesti kerja juga, tapi dia harus support istrinya. Nah itu bisa ngalamin baby blues. Bisa juga. Bisa. Jadi baby blues nggak cuma si perempuannya aja, mostly memang perempuan karena hormonal juga, tapi pria pun juga bisa mengalami. Ayah baru juga bisa mengalami baby blues. Gitu. Baru tahu aku. Iya. Nextnya dari Warigalit. Mbak, gimana cara memahami perasaan anak kecil supaya kalau kita ada lakukan kesalahan tuh lukanya nggak membekas lama? Kayak luka batin masa kecil ya. Pertama, untuk anak-anak itu kita bisa lihat dari 3 hal sih. Kalau anak itu ada perubahan emosi, misal dia biasa ceria, terus waktu kapan kita marahin dia kan, kita marah, terus kita salah-salahin, nggak lama terjadi nih perubahan emosi.
kok dia jadi sering murung. Nah itu kita harus cek. Berarti ada sesuatu hal, mungkin memang karena pola kita, ya kita tadi ya keras dan sebagainya ke dia gitu ya, atau mungkin karena sebab lain. Intinya adalah kalau terjadi perubahan emosi, kemudian terjadi perubahan perilaku. Misal yang tadinya anaknya itu kalau ngapa-ngapain tuh gercep, ya kan, terus seneng berkreasi, pokoknya aktif lah di rumah, tapi kok terjadi perubahan, jadinya mungkin lebih pasif, lebih kelihatan murung, ya kan, terus kayak gampang sedih, sensitif, jadi gampang baperan. Nah itu juga perlu dicek gitu ya. Dan yang terakhir ada perubahan secara dinamika pikiran, lisannya, misalnya marah-marah, teriak-teriak. Biasanya nggak begitu gitu. Jadi intinya 3 hal tadi terjadi perubahan, itu orang tua perlu cek. Ini mungkin karena kemarin aku marahin dia nih. Nah gitu, sehingga kita bisa evaluasi, refleksi diri. Oh berarti nggak bisa nih gitu ya, karena ternyata langsung saat itu ada dampaknya. Dan seringkali juga orang tua itu kecolongan. Ada looping, jadi maksudnya responnya tuh jeda. Kita marahin dia waktu kecil, tapi saat itu dia kayak nggak apa-apa, tetap aja kayak biasa. Tapi itu di bawah sadarnya kan, ya kan, dia sebel kesel sama ibunya, tapi karena dia anak kecil dia nggak berdaya dong. Masuk ke bawah sadarnya tuh pengalaman tadi gitu, nanti muncul kemarahannya nanti saat remaja biasanya, karena dia udah punya power, dia merasa dia udah antara dia sama ibunya kan sudah bukan yang orang-orang yang berbeda ya, maksudnya individu yang berbeda. Kalau kecil-kecil kan kita selalu menyatu sama orang tua kita, tapi kalau udah remaja kita adalah individu yang sudah berbeda. Nah disitulah dia merasa punya power, sehingga tadi biasanya akan terjadi perubahan emosi dari sisi individu si anak remaja ini. Kalau nggak selesai, nggak tuntas hubungannya, maka akan menjadi masalah gangguan mental saat dia dewasa. Jadi bisa sampai sepanjang sampai itu. Gede. Iya, gitu. Kalau misalnya kita sadar nih nggak kesalahan, harus marahin gitu ya kan, misalnya apa yang harus kita lakuin ke anak pertama kali gitu untuk make sure minta maaf. Setelah minta maaf apa? Peluk, berjanji untuk tidak mengulangi, dan bersama-sama ingin melakukan apa nih, baiknya gimana. Kalau kakak misalnya sudah melakukan ini, melanggar aturan yang kita bikin, maunya gimana kak? Gitu. Jadi diskusi. Si anak ditanya sebagai konsekuensinya dia maunya gimana caranya, gitu. Karena kan yang sering kali jadi bumerang itu ketika kita kasih hukuman, kita berusaha keras dan tegas, tapi tidak ada concern dari anaknya dari awal. Anaknya nggak tahu, sehingga itu mengagetkan. Gitu kan. Tapi kalau misalnya kalau dia melanggar pakai gadget lebih dari waktu yang ditentukan, tapi konsekuensi dari awalnya adalah misal jam mainnya dikurangin, atau privilege pegang handphonenya ditarik, itu kan ada sepakat dari awal, sehingga anak itu bisa tahu, oh iya, oke deh, ya udah, emang aku salah, jadi ibu aku minta maaf karena aku melanggar, gitu loh. Jadi prosesnya begitu. Berarti penting juga diskusi sama anak soal konsekuensi. Gitu. Jadi biar sama-sama tahu, dan kaget gitu. Betul. Terutama kalau anak itu sudah bisa diajak bicara ya. Rata-rata kan umur 3 tahun sudah diajak bicara, sehingga ya tadi dengan bahasa sederhana ya kan kita komunikasikan sama si anak gitu. Nah itu bisa dicoba juga sama Gen Bestie, betul. Kalau misalnya ngerasa, karena kan ibu-ibu suka ngerasa bersalah, kemarin kayak malam-malam mereka nangis memandangin anaknya, tapi besokannya marah lagi sama anaknya, benar. Terus anaknya jadi bingung, nih sebenarnya ibu gue gimana, gitu kan? Apa sih? Kan? Gitu ya. Gitu, betul. Pertanyaan selanjutnya dari Lavitia. Dok, bagaimana caranya menjadi orang tua yang tidak toksik, yang mengerti dan bisa komunikatif dengan anak, sementara diri sendiri aja dulu diperlakukan toksik oleh orang tuanya sendiri. Jadi saya tidak tahu modelnya seperti apa. Yang saya tahu model di mana orang tua yang selalu memaksa. Saya takut terulang terhadap anak saya. Trauma ya Kak? Trauma ini kayaknya memang si ibunya ini trauma gitu ya, sehingga jadi bingung gitu loh dalam rangka gimana pengawasan yang benar. Nah yang pertama kan dia sudah punya kesadaran bahwa apa yang dilakukan orang tuanya dulu itu ternyata mengganggu dia, sehingga itu harus dipangkas. Ya, jadi jangan lagi melakukan hal yang sama. Ya. Terus kemudian yang kedua, saranku adalah dia harus bisa mengobati atau membereskan masalahnya dulu.
gitu, karena dia memang punya trauma terhadap masa lalunya terkait pengasuhan. Maka yang dibutuhkan adalah konsultasi dengan profesional untuk membantu dia dalam proses memelihara kesehatan mentalnya akibat pengasuhan di masa lalu ya. Terus kemudian yang terakhir, coba komunikasikan dengan pasangan, sampaikan kepada pasangan bahwa dirinya itu punya trauma di masa lalu terkait dengan pengasuhan, sehingga si suami ini bisa memberikan dukungan yang positif kepada si pasangannya dan memberikan keyakinan untuk bisa menjadi orang tua yang lebih baik, lebih sehat dan lebih mampu dibandingkan orang tuanya di masa lalu. Intinya memangkas sehingga tidak ada trauma antar generasi. Gitu. Sekarang kita masuk ke segmen Flash Game. True or false? Oke. Psikologis anak tidak akan terbawa sampai dewasa. True or false? False. Karena kan apa yang terjadi di masa kanak-kanak itu pasti akan terbawa sampai mereka dewasa. Gitu. Anak kecil belum bisa merasakan stres. True or false? False dong, ya kan? Karena anak-anak juga sama dengan orang dewasa, pasti bisa mengalami yang namanya stres. Pasti ya? Pasti bisa merasakan stres. Orang tua yang baik tidak akan merasa stres atau cemas. True or false? False juga, karena orang tua yang baik juga pasti akan merasa stres atau cemas gitu. Manusiawi, wajar banget. Wajar ya ngomong sama diri sendiri. Hanya ibu yang merasakan perubahan emosional setelah kelahiran bayi. True or false? False, karena ayah juga kan, seperti tadi yang udah kita bahas, ayah juga ternyata bisa merasakan tuh kondisi-kondisi emosional yang terkait dengan kelahiran bayi. Gitu. Oke, sebagai penutup apa yang ingin Kak Irma sampaikan kepada Gen Bestie yang udah dan akan menjadi orang tua untuk pertama kalinya? Oke, buat Gen Bestie yang saat ini sedang menjadi orang tua atau akan menjadi orang tua, pertama pastinya tetap tenang, belajar untuk tenang. Kedua, perbanyak ilmu tentang keluarga dan parenting, tapi dari platform atau orang-orang yang memang sudah kredibel gitu ya, sehingga informasinya tetap tepat. Ya, kemudian yang berikutnya banyak untuk melakukan diskusi dengan pasangan terkait dengan pola perilaku dan juga nanti keluarganya mau dibawa kemana, dan yang pastikan juga sih sehat gitu secara mentalnya, cari aktivitas yang menenangkan dan menyenangkan sehingga kalau kitanya sehat secara mental dan fisik kita akan lebih maksimal dalam rangka pengasuhan anak-anak kita nanti. Oke, terima kasih banyak Kak Irma. Sama-sama udah kesini, udah ngobrol sama kita, sama aku di sini. Semoga bermanfaat dan semoga Gen Bestie bisa mengambil banyak pelajaran dari posting ini. Semoga obrolan tadi bisa menambah wawasan bagi para orang tua baru. Sampai jumpa di podcast Sadar Stunting episode berikutnya. Jangan lupa untuk follow media sosial @genbestid dan bagikan podcast ini ke orang-orang terdekatmu. Bye.